anggota Forkopimda Provinsi Papua Tengah. Wakil Gubernur Tutup STKH 1 Papua Tengah 2025, Duta Qur'ani siap harumkan nama daerah di tingkat nasional. Nabire, Papua Tengah Papedanews.com Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits STKH pertama tingkat Provinsi Papua Tengah tahun 2025 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Gele, S.Sos M. S.I. dalam sebuah acara penuh hikmat dan semangat persaudaraan, Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025, penutupan ini menjadi momen penting bagi perjalanan spiritual dan kebudayaan masyarakat Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya STKH 1 dengan lancar. Wakil Bupati Kabupaten Nabire, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, dalam hal ini mewakili, yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Nabire, yang saya hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka penutupan seleksi tilawatil Al-Quran dan Hadits STKH pertama tingkat Provinsi Papua Tengah tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini, mulai dari panitia, Dewan Hakim, para peserta dan pembina, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dukungan dari masyarakat. Tanpa kebersamaan dan kerja keras kita semua, tentu kegiatan ini tidak akan berjalan sebaik ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti STKH. Kalian semua adalah duta-duta Quran yang telah memberikan warna spiritual dalam intelektual bagi Provinsi Papua Tengah yang kita cintai. Secara khusus, saya mengucapkan selamat kepada para juara. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus belajar dan mendalami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu undangan yang saya berbahagia, kepada kafilah yang akan mewakili Papua Tengah ke ajang STKH tingkat nasional di Kendari, kami semua memberikan doa dan dukungan penuh. Tampilkan yang terbaik, bukan hanya dalam hal prestasi, tetapi juga dalam memperlihatkan karakter luhur, kerendahan hati, serta nilai-nilai toleransi dan kebinekaan yang kita junjung tinggi di tanah Papua Tengah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menekankan bahwa kegiatan seperti STKH ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mencerminkan tingginya semangat toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat Papua Tengah. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan umat Islam dapat berlangsung secara terbuka dan mendapat sambutan baik dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari saudara-saudara kita lintas agama. Inilah wajah Papua Tengah yang ingin kita perkenalkan ke Indonesia. Damai, saling menghargai, dan hidup berdampingan
dalam semangat persatuan. Ke depan kami berharap pelaksanaan STK STQH berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas peserta maupun penyelenggaraan. Ini penting agar nilai-nilai luhur Al-Quran dan hadis tidak hanya dilombakan, tetapi juga benar-benar dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan, saya beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan banyak contoh yang bagus itu kita bawa di Papua Tengah, supaya 8 kabupaten Papua Tengah ini kita belajar seperti ini. Jangan menghujat yang satu dengan sama, tetapi mari kita saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Yang kedua adalah, saya mantan Direktur Irian Bakti, saya pernah ke Fafat. Saya lihat orang bangun gereja. Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk panitia, dewan hakim, peserta, pembina, tokoh agama, dan masyarakat yang telah menunjukkan semangat kolaborasi luar biasa. Melalui STQH ini, kita tidak hanya menyaring kori dan koryah terbaik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki kecintaan mendalam terhadap nilai-nilai ilahi, serta membangun karakter yang berakhlak mulia dan berjiwa toleran, ujar Deinas Geley. Wakil Gubernur memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta, khususnya para juara, seraya mendorong agar momentum ini menjadi awal dari perjalanan spiritual yang lebih luas. Kemenangan sejati bukan hanya ketika kita meraih juara, tetapi saat kita mampu menjadikan Al-Quran dan hadits sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Jadilah lentera di tengah kegelapan, jadilah suara kebaikan di tengah hiruk-pikuk dunia, pesannya penuh makna. Kepada para kafilah yang akan membawa nama Papua Tengah ke ajang STQH tingkat nasional di Kendari, ia memberikan dukungan dan doa penuh. Ia berharap para utusan tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga mampu menunjukkan wajah damai, santun, dan bersahaja dari Papua Tengah. Tampilkan yang terbaik, bukan hanya dalam bacaan dan hafalan, tapi juga dalam akhlak, sikap rendah hati, dan semangat persaudaraan. Karena di sanalah letak kekuatan sejati kita, tegasnya. Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya menjadikan STQH sebagai media pembinaan dan penguatan nilai spiritual dalam kehidupan sosial. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai pemantik semangat menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mari jadikan STQH bukan hanya panggung lomba, tapi juga cermin untuk membangun masyarakat yang lebih jujur, sabar, dan saling menghargai. Karena sesungguhnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan iman dan akhlak sebagai pondasi utamanya, tuturnya. Mengakhiri sambutannya, Deinas Geley secara resmi menutup STQH 1 Provinsi Papua Tengah tahun 2025 dan menyampaikan harapan agar ajang serupa dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025, seleksi tilawatil Quran dan hadits STQH 1 tingkat Provinsi Papua Tengah tahun 2025, secara resmi saya nyatakan ditutup, pungkasnya. Penutupan ini menandai awal baru bagi para peserta untuk terus menapaki jalan ilmu, iman, dan pengabdian. Sebab sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. GS Fatih 29. Papua Tengah kini menatap ke depan, menyiapkan generasi Qurani yang siap bersinar, tidak hanya untuk daerahnya, tetapi juga untuk Indonesia. Dan semoga kafilah dari Papua Tengah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Papua Tengah. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.